akan dikembalikan diperpanjang dari hasil temuan yang ditemukan di hari perpanjangan di hari ketiga. Kalau diperpanjang nanti berapa? Kembali kita melaksanakan perpanjang melihat hasil pencarian ini. Pencarian diperpanjang bisa dilaksanakan 3 hari ke depan. Tim SAR gabungan telah menemukan satu jenazah korban kapal tenggelam KM Putri Sakinah yang dipastikan adalah pelatih Valencia Fernando Martin di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, NTT pada Minggu 4 Januari 2026. Ini artinya masih ada 2 korban lagi yang belum ditemukan. Terkait hal tersebut, tim SAR mengumumkan perpanjangan waktu pencarian selama 3 hari. Kepala Kantor Basarnas Maumere, Fatur Rahman dalam keterangan pers mengatakan operasi pencarian sebenarnya berakhir pada hari ini setelah diperpanjang sejak Jumat 2 Januari lalu. Namun lantaran ada temuan baru, operasi pencarian pun diperpanjang hingga Rabu 7 Januari mendatang. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menjelaskan perpanjangan masa pencarian didasari oleh adanya temuan-temuan baru di lokasi kejadian. Selain itu juga masih adanya korban yang belum ditemukan oleh tim SAR gabungan. Lebih lanjut, Henry mengatakan menindaklanjuti arahan Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko, seluruh unsur yang terlibat dalam operasi ini tetap dikerahkan secara optimal. Penyisiran dilakukan oleh petugas di tiap sudut perairan Pulau Padar guna memastikan korban tak terlewat. Terkait proses ini, pihaknya juga meminta bantuan serta dukungan masyarakat setempat jika melihat atau menemukan tanda-tanda berkaitan dengan korban. Pak, dengan penemuan ini apakah kemudian diperpanjang kembali? Baik, dengan diketemukannya korban ini di dalam aturan undang-undang, begitu operasi dinyatakan ditutup, kami belum menutup operasi, tanda-tanda korban yang adanya diketemukan, operasi ini kita kembali dibuka. Akan dikembalikan diperpanjang dari hasil temuan yang ditemukan di hari perpanjangan di hari ketiga. Kalau diperpanjang nanti berapa? Kembali kita melaksanakan perpanjang melihat hasil pencarian ini. Pencarian diperpanjang bisa dilaksanakan 3 hari ke depan. Pak, benarnya tadi itu informasi dari di depan. Jenazah kira-kira perairan Pulau jenis Serai. kelaminnya? Ya, itu tepatnya di antara serai, di atasnya serai dan di sebelahnya rica. Bisa diduga ini korban KM Putri Sakinah, Pak. Dalam artian identifikasi, menunggu hasil identifikasi. Kalau itu memang positif adalah korbannya dia, berarti iya, karena saat ini belum ada laporan terkait dengan adanya orang hilang. Berarti dapat dipastikan ditemukan di perairan antara Iya. Pulau Serai dan Pulau... Ya, karena dari laporan, karena kami pun begitu terima informasi adalah berdasarkan koordinat kejadian lokasi adalah dari LKK yang kita duga adalah jarak 1,13 nautical mile dari lokasi kapal itu dicurigai tenggelam. Ciri-ciri korban laki atau perempuan? Kalau untuk ciri-ciri kami belum bisa mengetahui karena kita menunggu dari identifikasi, karena pada saat pengambilan memang dia betul laki-laki, tetapi begitu kita mengidentifikasi dari hasil forensik, apa hasilnya itu yang bisa kita sampaikan nanti setelah hasil dari forensik. Tapi dugaan merupakan Ya, dewasa. Keluarga korban KM Putri Sakinah yang tenggelam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT hingga kini terus berharap agar kerabat mereka bisa segera ditemukan. Sebelum jenazah pelatih Valencia, Fernando Martin ditemukan pada Minggu 4 Januari, pihak keluarga sempat menggelar doa bersama. Kakak korban bahkan sempat menuliskan nama ketiga korban di pasir pantai Labuan Bajo pada Jumat 2 Januari lalu. Momen ini terjadi saat Wakil Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, Fernando Burgos Sainz, bersama perwakilan keluarga ikut memantau pencarian korban. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Usaha Wisata Tirta dan Bahari Indonesia atau Gawisri, Budi Wijaya mengungkapkan, kakak korban izin pergi ke pinggir pantai untuk berdoa agar korban bisa segera ditemukan. Adapun pada malam harinya, warga menggelar penyalaan 1000 lilin di kawasan waterfront Labuan Bajo. Penyalaan 1000 lilin dan doa bersama ini sebagai wujud empati terhadap keluarga korban. Istri Fernando Martin, Andrea Ortuno bersama sejumlah kerabat juga turut hadir dalam acara tersebut.
Andrea tak kuasa menahan tangisnya bahkan sampai bersujud saat lagu rohani dan doa rosario dilantunkan. Ia pun menyampaikan terima kasihnya pada warga setempat karena turut mendoakan keluarganya. Duka keluarga korban pun dirasakan oleh warga yang hadir. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air mata dan sempat memeluk Andrea untuk memberikan penguatan. supaya aku boleh. Dari hasil identifikasi yang disampaikan itu atas nama Martin Karius Fernando, di mana jenis kelamin laki-laki dengan umur 44 tahun. Polda NTT memastikan jenazah yang ditemukan oleh tim SAR gabungan di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, NTT pada Minggu 4 Januari 2026 adalah pelatih Valencia Fernando Martin. Kepastian jenazah Fernando berdasarkan identifikasi awal dengan ciri-ciri yang ada. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra saat dihubungi. Menurut Henry, kepastian identitas jenazah juga dibenarkan oleh pendamping keluarga. Saat ini jenazah Fernando sudah dibawa ke RSUD Komodo untuk proses pemeriksaan dan identifikasi lanjutan sesuai prosedur DVI. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Kantor Basarnas Maumere, Fatur Rahman dalam keterangan pada Minggu sore. Fatur pun menyatakan pihaknya akan melanjutkan proses pencarian terhadap 2 korban lainnya. Sebagai informasi, penemuan jenazah Fernando terjadi sekitar pukul 8:46 waktu Indonesia Tengah.
Saat ditemukan, jenazah dalam posisi mengapung dan masih mengenakan celana berwarna oranye. Dengan ditemukannya jenazah Fernando, masih ada 2 korban lagi yang belum ditemukan dan dalam proses pencarian. Adapun jenazah Fernando ditemukan selang 10 hari pasca kejadian tenggelamnya KM Putri Sakinah pada Jumat 26 Desember 2025 lalu. KM Putri Sakinah saat kejadian mengangkut 11 orang, terdiri dari 5 awak WNI dan 6 penumpang WN Spanyol. Seluruh awak dan 2 penumpang, yaitu istri dan anak Fernando, berhasil selamat, sementara 4 lainnya hilang, termasuk Fernando. Proses pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan menyisir permukaan laut dan garis pantai pulau-pulau di sekitar Selat Pulau Padar. Tak hanya di permukaan, proses pencarian dilakukan dengan cara penyelaman oleh penyelam profesional. Berbagai peralatan canggih juga turut digunakan seperti sonar 2 dimensi, drone thermal, dan peralatan pendukung lainnya. Baik, selamat siang. Dapat kami laporkan dari hasil identifikasi yang telah dilaksanakan oleh kepolisian dan Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo. Dapat kami sampaikan bahwa memang betul itu adalah salah satu dari korban yang mengalami kapal tenggelam KM Putri Sakinah 2 yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2025. Dari hasil identifikasi yang disampaikan itu atas nama Martin Karius Fernando, di mana jenis kelamin laki-laki dengan umur 44 tahun. Selanjutnya tim kembali melaksanakan pencarian sesuai dengan rencana dan titik diketemukannya korban terakhir. Demikian kami sampaikan. Untuk hari ini pencarian berapa alut yang dikerahkan dan metode pencarian seperti apa? Untuk alut yang dikerahkan sebanyak 17 alut yang dikerahkan dalam pencarian, dan metode pencarian masih kita melaksanakan penyisiran sesuai dengan arah arus permukaan yang menuju ke daerah tersebut, dan juga penyelaman juga masih tetap dilaksanakan dan termasuk menggunakan sistem sonar. BIM sonar pun tetap berjalan seperti rencana pelaksanaan operasi SAR di hari sebelumnya. Untuk tantangan di lapangan sampai hari ini seperti apa, Pak? Gimana? Untuk tantangan pencarian sendiri? Untuk tantangan pencarian sampai saat ini memang kita sudah berupaya, tetapi kita melihat arus permukaan dengan arus bawah cukup deras, sehingga tim masih berusaha untuk melakukan pencarian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.